Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video belajar reading. Kali ini kita akan membaca sebuah bacaan tentang Japanese American Internment. Jadi ini adalah salah satu bagian dari sejarah Amerika ya. Yakni ketika awal-awal Perang Dunia Kedua di tahun 1940-an, yakni banyak masyarakat warga negara Amerika ya yang keturunan Jepang ditahan secara sepihak oleh pemerintah Amerika. Jadi kita lihat dari judulnya dulu. Japanese American Internment. Japanese American. Jadi kalau kita melihat di banyak kata-kata ya di Amerika, itu biasanya ada kata majemuk yang menerangkan tentang seseorang ini punya keturunan dari mana. Misalkan dalam bacaan ini Japanese American, berarti adalah orang Amerika yang dia punya keturunan Jepang. Ada juga yang lain misalkan Chinese American, orang Amerika ya keturunan Cina. Indonesian American juga ada, jadi orang Amerika keturunan Indonesia. Kemudian internment ya, tulis sini internment. Kok internment ini kita lihat ada internnya, atau di Indonesia intern gitu ya, artinya seperti orang magang, internship. Tapi ini bukan magang ya. Internment ini adalah penahanan seseorang di masa perang. Jadi ini karena masa perang ya, Perang Dunia Kedua, maka orang-orang Japanese American itu ditahan. Ini juga berlaku misalkan untuk perang dalam medan perang, kemudian ada tentara musuh yang tertangkap, maka dia sebagai tawanan perang itu di intern ya. Mungkin berarti kata lainnya adalah tawanan. Jadi ini sangat ironis ya. Jadi seorang warga negara tinggal di negara itu, tapi dia ditawan oleh negaranya sendiri. Nah, nanti kita lihat ceritanya seperti apa. Bagian pertama, a date which will live in infamy. Infamy ini, kalau kita ingat ada kata-kata famous ya, famous. Jadi famous itu terkenal ya. Jadi ada kata-kata famous dan infamous. Infamous ini infamy ini keadaan infamous. Jadi keadaan yang terkenal, tetapi infamy atau juga infamous itu terkenal karena buruk ya. Jadi sesuatu yang diingat dan dikenang karena itu sesuatu yang mengerikan seperti itu. Jadi terkenang karena buruk gitu ya. Jadi bukan karena hal yang baik. Jadi a date which will live in infamy. Jadi suatu tanggal yang dia itu akan senantiasa dikenang karena keburukannya. Karena itu bukan sesuatu yang menyenangkan. December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan, declared President Franklin D. Roosevelt in his address to a joint session of Congress. Jadi tanggal 7 Desember tahun 1941 menjadi satu tanggal yang akan dikenang karena keburukannya. Yakni ketika United States of America, Amerika Serikat, secara tiba-tiba dan deliberately. Jadi secara ini sengaja tapi dipersiapkan secara matang.
attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Jadi Amerika Serikat secara tiba-tiba dan secara matang, secara terencana diserang oleh angkatan laut dan angkatan udara dari Empire of Japan. Jadi kekaisaran Jepang. Declared President Franklin D. Roosevelt. Dan hal itu dideklarasikan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. In his address ini ya, address ini maknanya apa? Bukan bermakna ini alamat ya, tetapi kalau address dalam kata lain itu pidato, itu sambutan kadang-kadang disebutnya. To a joint session of Congress. Joint session of Congress. Nah ini frase ini atau kata-kata ini berlakunya di Amerika ya. Joint session of Congress itu maksudnya adalah, jadi di Amerika itu ada dua lembaga ya, lembaga legislatif. Jadi ada yang lembaga rendah namanya House of Representatives, yang satunya lembaga tinggi Senate ya. Jadi kalau yang bawah itu seperti DPR kalau di tempat kita, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yang atas lembaga yang tinggi legislatif yang lebih tinggi itu Senat gitu ya. Kalau di tempat kita Dewan Perwakilan Daerah. Mirip sebenarnya karena DPR ini dia mewakili dapil ya, daerah pilihan sama. Kemudian tergantung populasi suatu negara bagian, nah, nanti ada berapa yang mewakili negara bagian tersebut. Tapi lebih ke arah daerah pilihan. Kalau Senate gitu ya, senatnya itu dia sudah dibagi, ada 50 negara bagian, setiap negara bagian mendapatkan 2 anggota senat, yang mana itu sudah tetap ya, fix, jadi tidak berubah. Jadi ada 100 anggota senat. Nah, Joint Session of Congress ini, jadi 2 lembaga tersebut dikumpulkan, nah, karena ini ada keadaan yang penting. Jadi presiden berpidato menerangkan tentang kondisi negara bahwa kita sedang diserang oleh Empire of Japan. Jadi ini apa? Nah, perkumpulan para anggota Kongres dari DPR dan Senat. Ya, jadi semacam sidang umum gitu. The repercussions of this event in the U.S. were immediate. Repercussion ini adalah akibat ya, tapi maknanya konotasinya lebih buruk gitu, akibat buruk. The repercussion of this event in the US were immediate. Jadi akibat buruk kejadian ini untuk negara Amerika Serikat itu segera langsung dirasakannya. Jadi dampak buruknya terhadap Amerika langsung dirasakan. In cities and towns up and down the West Coast, prominent Japanese American were arrested. Prominent ya. Jadi di kota-kota besar maupun kecil, up and down itu maksudnya seluruh bagiannya, semuanya. Dari atas, yang bawah, yang di gunung, yang di sungai, yang di lembah, yang di pantai. Prominent itu menonjol, tapi mungkin ini semacam apa ya? Ini menonjol. Prominent itu menonjol, tapi kalau ini maksudnya tokoh ya, orang-orang terkenal. Jadi orang-orang Japanese American yang terkenal ini were arrested, ditangkapi. While friends and neighbors of Japanese Americans viewed them with distrust. Jadi pada saat yang sama, teman-temannya Japanese American ini dan juga para tetangganya melihat mereka ini dengan ketidakpercayaan. Karena ini diserang oleh Jepang, kamu keturunan Jepang kan? Seakan-akan mereka menuduh bahwa para Japanese American itu
mendukung Jepang gitu. Jadi musuh di dalam selimut semacam itu. Dan itu pandangan yang orang-orang pada tahun tersebut termasuk bahkan pemerintah Amerika sendiri. With distrust. Distrust ini ketidakpercayaan ya. Jadi ada trust itu percaya, dis ya berarti tidak percaya, ketidakpercayaan. Within a short time, Japanese Americans were forced out of their jobs and many experienced public abuse, even attacks. Abuse. Dalam waktu singkat, Japanese American dipaksa keluar dari pekerjaannya dan banyak dari mereka mengalami public abuse. Abuse ini pelecehan atau lebih tepatnya semacam disakiti gitu ya. Bisa disakiti secara verbal ya, dikata-katain atau mungkin secara fisik, even attacks, bahkan diserang ya secara fisik. When the president issued Executive Order 9066 in February 1942, he authorized the evacuation and relocation of any and all persons from military areas. Ketika Presiden mengeluarkan Executive Order, nah, Executive Order ini kalau di Amerika juga adalah salah satu perintah ya yang bisa dilakukan oleh Presiden kalau dia mau melakukan sesuatu. Executive Order, dan ini tanpa harus persetujuan Kongres itu tadi, jadi dia mau mengeluarkan. Tapi bisa dicegah, biasanya oleh dari bagian judicial ya, jadi pengadilan, court, bisa ini tidak sesuai. Tapi pada kala itu tidak ada yang menghalangi Presiden untuk mengeluarkan Executive Order ini nomor 9066 pada Februari 1942. He authorized ini semacam mengesahkan atau memberikan kekuasaan untuk seseorang gitu ya. Mengizinkan juga boleh. Tapi dalam arti dia punya kekuasaan terus, hari ini boleh dilakukan. He authorized the evacuation and relocation of any and all persons. Dia mengesahkan atau mengizinkan evakuasi, jadi dipindahkannya, relokasi dan evakuasi hampir sama, pemindahan of any and all person. Semua orang, apapun orang itu ya, any person, any and all itu kan ya mirip, cuman ini karena bahasa hukum ya, jadi supaya lebih kuat gitu. Any and all persons. Semua orang from military areas, dari daerah militer. Within months, all of California and much of Washington and Oregon had been declared military areas. Jadi dalam waktu beberapa bulan, seluruh wilayah California dan juga Washington dan Oregon telah menjadi daerah militer. The process of relocating thousands of Japanese Americans began. Akhirnya proses pemindahan ribuan Japanese Amerika pun dimulai. Relocation. The relocation process was confusing, frustrating, and frightening. Proses relokasi atau pemindahan ini membingungkan, kemudian juga frustrating. Maksudnya adalah mengecewakan. Jadi kita berharap sesuatu tetapi tidak tercapai, atau kita berharap sesuatu kepada orang tapi orang tersebut tidak mempedulikan. Ini dalam kasus ini, ternyata negara yang harusnya melindungi kami malah kami dianggap sebagai musuh. Frustrating and frightening. Untuk frustrating ini juga ada bahasa Indonesia sama ya.
frustrasi. Ya, frustrasi kan orang wah gitu kecewa karena tidak mencapai sesuatu. Frightening ini dari kata-kata frighten itu menakut-nakuti gitu ya. Kalau frightened ada ed-nya itu takut. Frightening berarti menakutkan. Japanese American were required to register and receive identification numbers. Jadi orang-orang Japanese American harus mendaftarkan diri, kemudian mendapatkan nomor identifikasi. They had to be inoculated against communicable diseases. Inoculated, ini ya. They had to be inoculated. Mereka harus diinokulasi ya bahasa Indonesianya. Tapi apa sebenarnya inokulasi itu? Inoculated. Jadi ini sebenarnya kata-kata lain dari imunisasi atau divaksin ya. Jadi divaksin dulu biar nggak menyebarkan penyakit. Ini kata-katanya jadi oculate. Kalau dulu pelajaran ini ya IPA, ilmu pengetahuan alam atau biologi, kita pernah dengar namanya okulasi. Jadi ada tanaman, batangnya dipotong sedikit, kemudian dia dipindahkan ke tanaman lain. Nah, jadi oculate itu seperti itu, memindahkan. Nah, kalau ini yang dipindahkan tuh vaksinnya dipindahkan ke dalam tubuh manusia, dalam hal ini Japanese American. Ini dijelaskan kata-kata berikutnya, against communicable diseases. Communicable diseases ini ya. Communicable diseases maksudnya adalah maksudnya adalah penyakit menular ya. Menular. Diseases penyakit yang ada S-nya. Communicable ya, komunikasi yang bisa dikomunikasikan, bisa disebarkan, ditularkan ya. Jadi penyakit yang menular. They were given just days to divest themselves of all that they owned, including businesses and family homes. They were given just days. Mereka hanya diberi waktu beberapa hari saja to divest. Divest ini maksudnya adalah melepaskan gitu ya, meninggalkan. Kalau kita pernah dengar ada namanya investasi, invest itu kita kan menaruh uang di satu perusahaan. Nah, kalau kita menarik uang kita lagi namanya divest. Ini melepaskan dari diri mereka apa? Semua yang mereka miliki, termasuk bisnisnya, bahkan rumahnya, ditinggalkan semua. Mereka pokoknya udah tinggalkan. Ditinggalkan gimana? Mau dijual dalam waktu beberapa hari tidak mungkin. Bisa mungkin jual rugi ya. Bringing only what they could carry, they were told to report to assembly centers, road facilities like racetracks and fairgrounds. Dalam keadaan mereka membawa apa yang bisa mereka bawa saja. Jadi istilahnya bawa badan lah mungkin ya, sama koper atau mungkin kendaraan, karena rumah dan bisnis tidak bisa dibawa. They were told to report to assembly centers. Mereka pun diperintahkan untuk lapor ke tempat perkumpulan. Ya, ini adalah suatu bangunan besar like racetracks. Race itu balapan ya. Tracks itu lintasannya, jadi semacam tempat balapan. Jadi biasanya untuk pacuan kuda gitu ya, kalau ini kan butuh tempat yang luas. Jadi disuruh kumpul di tempat yang luas, lapangan seperti itu. And fairgrounds, ini juga ya, fairgrounds. Fair itu semacam apa ya?
pasar raya atau pasar malam yang dia itu tidak ada terus-menerus, hanya pada waktu tertentu. Kalau ingat, kita ada namanya Pekan Raya Jakarta. PRJ itu kalau bahasa Inggrisnya Jakarta Fair ya. Itu kan tidak terjadi setiap hari, tapi hanya waktu hari ulang tahun Kota Jakarta, bulan Juni sampai Juli. Fairground itu tempatnya untuk dilaksanakannya kegiatan pasar raya itu atau pekan raya. Jadi lapangan kosong sebenarnya. Ya, dibawa ke lapangan kosong. These centers became temporary housing for thousands of men, women, and children. Pusat-pusat perkumpulan ini menjadi tempat tinggal sementara bagi ribuan lelaki, wanita, dan anak-anak. Stables and livestock stalls often served as living and sleeping quarters. Stable ini maksudnya kandang kuda ya. Livestock stalls. Ini juga sama ya, kandang. Livestock stalls. Livestock tuh hewan ternak, stalls tuh juga kandang. Jadi kandang kuda atau kandang hewan ternak. Often served as living and sleeping quarters. Sering menjadi tempat tinggal dan tempat tidur. Dan ternak. Quarters di sini kalau disambungkan, kalau aslinya kan ini maksudnya 1/4 gitu ya. Tapi kalau ada kata-kata living quarters, berarti tempat hidupnya, semacam living room gitu loh, ruangan. Sleeping quarters berarti tempat tidur. Tempat tidur. Jadi tempat tinggal dan tidur, mereka tinggal dan tidur di kandang-kandang kuda maupun kandang-kandang hewan ternak. There was no privacy for individual. All their daily needs were accommodated in public facilities. Tidak ada privasi sama sekali untuk para individual, untuk perorangan. Semua kebutuhan harian mereka bisa dilayani, accommodated ini semacam akomodasi. Kalau bahasa Indonesia tuh ya tempat pelayanan yang kita butuhkan kan, biasanya hotel. Akomodasi biasanya sebetulnya hotel. Kenapa? Hotel itu ada tempat tidur, tempat mandi, makan gitu ya. Jadi semacam itu. Accommodated berarti semacam tempat kebutuhan. Tempat memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ya. Kebutuhan. In public facility. Jadi pemenuhan kebutuhan itu di fasilitas publik. Ya, tempat tidurnya kan umum. Kamar mandinya kamar mandi umum. Internees waited for weeks that sometimes became months to be moved from the assembly center to their assigned war relocation centers. Internees ini hubungannya sama internment tadi ya. Tapi ini orang-orang yang ditahan, yang ditawan. Jadi kalau ada employee itu kan mempekerjakan. Employer itu orang yang mempekerjakan, pemilik bisnis. Employee itu pegawai, orang yang bekerja. Internee, orang yang ditawan. Jadi para tawanan ini, orang-orang yang ditawanin ini menunggu berminggu-minggu, bahkan terkadang sampai berbulan-bulan untuk dipindahkan dari tempat perkumpulan ini ke tempat relokasi perang yang sudah ditentukan. Jadi yang lebih permanen semacam itu. Life in the camps. This hardship continues when internees reach their internment camp. This hardship, ada hardnya ya. Jadi kesulitan, hard kan sulit, kesulitan. Seperti leader, pemimpin, leadership, kepemimpinan gitu ya, semacam itu. Hardship, kesulitan.
Kesulitan ini pun berlanjut ketika para tawanan sudah sampai di tadi camp tawanannya. Jadi pertama dikumpulkan di lapangan gitu sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Kemudian pemerintah itu membangun camp ya. Jadi barak-barak gitu, ada semacam bangunan-bangunan, nanti mereka tinggal di situ. Located in remote, desolate, inhospitable areas, the camps were prison-like, with barbed wire borders and guards in watchtowers. Located in remote ini kita ingat ya, remote remote TV. Maksudnya berarti kan jauh ya. Kita pakai remote control, maksudnya itu pengendali jarak jauh. Jauh dari mana-mana, berarti terpencil. Desolate. Desolate. Ini juga maknanya terpencil. Tapi lebih ke nuansanya itu dead, kosong, ditinggalkan. Gak ada orang-orangnya gitu. Jadi tempat yang kosong. Kalau yang remote itu mungkin ada orangnya tapi dia di puncak gunung yang jauh gitu ya. Desolate itu tempatnya kosong. Inhospitable area. Inhospitable. Maksudnya tidak dapat ditinggali, tidak ramah untuk ditinggali. Jadi kalau ada hospital ya, hospital kan ya orang sakit kan harus dilayani sebaik-baiknya supaya sehat kembali. Terus kalau ingat bisnis hotel, restoran itu namanya hospitality. Karena kita melayani dengan baik, ada makanan, ada kasur yang bersih, kamar mandi bagus, hotelnya juga bersih. Tapi inhospitable, jadi tidak ramah untuk ditinggali daerahnya tersebut. Di tengah gurun, atau di tengah padang rumput. Memang seperti itu. Jadi mereka dipindahkan dari California dan state lain yang di tepi pantai ke bagian pedalaman seperti itu. The camps were prison-like. Jadi campnya ini seperti penjara. Jadi sebenarnya mereka nggak salah apa-apa ya. Bukan salah bunda mengandung karena mereka keturunan Jepang, tapi diperlakukan sebagai tawanan perang yang ditaruh di camp yang bentuknya prison-like, seperti penjara. With barbed wire. Ya, barbed wire. Wire itu kawat, barb itu duri-durinya, kawat berduri. And guards in watchtowers. Watchtowers. Watch. Ini apa? Melihat atau mengawasi tower. Jadi menara pengawas. Jadi memang kalau kita pernah lewat dia LP, lembaga pemasyarakatan, kan temboknya tinggi. Ada kawat berduri, terus di bagian pojoknya itu ada watchtowers. Menara-menara pengawas. Jadi benar-benar penjara ini sebenarnya. Many people, not always family members, shared small living spaces, and again, public areas served internees' personal needs. Jadi orang-orang itu dikumpulkan, terus tinggal di tempat tinggal yang sempit. Mereka share, berbagi, akan tetapi tidak mesti keluarga. Mungkin ada orang lain gitu, mungkin keluarganya di sini, ada bapaknya di sini, nanti ibunya di mana. Nggak tahu, mungkin campnya beda juga bisa. Dan juga akhirnya mereka juga kalau mau memenuhi kebutuhan itu harus di tempat umum, WC umum, tempat makan umum, tempat tidurnya juga bersama dengan orang lain yang bukan keluarga. Eventually, life in the camp settled into routines. Akhirnya lambat laun pun kehidupan di camp itu mapan, settle itu mapan menjadi suatu rutinitas. Akhirnya ya orang terbiasa gitu ya. Menjadi suatu kebiasaan. Adults did what they could to make living quarters more accommodating. Jadi orang-orang dewasa itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan tempat tinggal mereka itu bisa memenuhi kebutuhannya.
Schools were established for the educational needs of the young. Jadi di camp itu yang tadi dipagari oleh tembok dan kawat berduri itu ada sekolah. Sekolah pun didirikan untuk kebutuhan pendidikan generasi mudanya. Residents performed the jobs necessary to run the camps. Kemudian para tawanan itu tadi, orang-orang yang tinggal di situ, itu melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk run the camps. Jadi untuk menjalankan kehidupan di dalam camp itu tadi, jadi kehidupan sosial. Ini semacam kampung gitu ya. Jadi ada yang melakukan pekerjaan di situ apa. Okay. Self-governing bodies emerge as did opportunities for gainful employment and for adult teaching and learning of new skill. Nah ini self-governing bodies, jadi semacam badan otonom ya, yang dia itu berdiri sendiri. Jadi ada mungkin semacam perkumpulan komunitas, ada ketuanya tadi yang untuk menjalankan kegiatan di situ. Ada juga opportunities for gainful employment. Jadi kesempatan untuk pekerjaan yang itu tuh bermanfaat. And for adult teaching and learning of new skill. Jadi orang-orang dewasa bisa mengajar atau juga belajar keahlian-keahlian yang baru di situ. Jadi ada yang bisa pintar menjahit, mengajari para anggota internis tadi ya yang lain. Evidence of normal community living appeared as newspapers, churches, gardening, musical groups, sport teams, and enclaves of writers and artists emerged. Jadi bukti kehidupan normal secara komunitas itu tadi itu muncul dengan adanya apa? Newspapers, koran, churches, gereja-gereja, gardening, kegiatan berkebun, musical groups, grup musik, sport teams, tim olahraga, and enclave of writers and artists emerge. Jadi kelompok-kelompok penulis dan juga seniman itu terus muncul. The barbed wire and watchtowers, however, remained in place. Walaupun demikian, kawat berduri dan tadi menara pengawas ya tetap ada di situ. Jadi satu komunitas biasa, kampung yang biasa, cuman kampungnya di balik kawat berduri. Serving their country, mengabdi kepada negara. Despite this treatment, Japanese American did their best to get through the internment experience and serve their country during the time of war. Meskipun diperlakukan seperti itu, Japanese American itu berusaha sebaik mungkin untuk melalui pengalaman ditahan ini. Jadi mereka itu bertahan, untuk sabar gitu ya. And serve their country during the time of war. Dan mereka tetap mengabdi kepada negara dalam masa perang. More than 30,000 Japanese American men enlisted in the armed force. More than 30,000, lebih dari 30.000 Japanese American men, ya, pria, lelaki dari kalangan Japanese American enlisted ini hilang, tulis aja sih. Enlisted ini mendaftar ya, biar mendaftar untuk menjadi tentara. Enlisted hilang. In the armed force, di angkatan perang ya. Jadi mendaftar untuk jadi tentara di angkatan perang. The all Japanese American 442nd Regiment became the most decorated unit of its size in US history. Jadi ada satu kelompok ya, resimen yang isinya adalah Japanese American, namanya 442nd. Jadi resimen infanteri ke-442 ini menjadi the most decorated unit. Jadi unit yang paling
didekorasi. Dekorasi maksudnya bukan ini dihiasi ya, tapi mendapatkan tanda jasa yang paling banyak di sejarah Amerika. Jadi luar biasa. Walaupun mereka diperlakukan seperti itu, ketika ada panggilan untuk membela negara, mereka mendaftar sebagai tentara dan mereka juga performanya bagus ya di medan perang. Tapi karena alasan ini tadi, mereka adalah Japanese American, mereka tidak dikirim di medan perang Pasifik melawan Jepang, tapi di Eropa. Ini banyak orang-orang terkenal ya. Salah satunya ada senator Daniel Inouye ya, jadi dia ikut di resimen ini, kemudian dia tangannya itu diamputasi karena perang ya, kena tembak seperti itu, dan terus kemudian kembali ke Hawaii, dia jadi senator. Kemudian namanya diabadikan sebagai nama bandaranya ya, Bandara Honolulu. Dan after war, setelah perang berakhir, first generation Japanese immigrants were hardest hit by the internment. Jadi first generation, jadi maksudnya orang yang bukan lahir di Amerika tapi imigran asli dari Jepang, karena first generation yang mendapatkan kesulitan terbesar dari internment ini, mendapatkan pukulan terbesar ya, hardest hit, pukulan terberat. Many lost everything, homes, business, farms, respect, status, and sense of belonging. Banyak dari mereka itu kehilangan semuanya, rumah, bisnis, kebun ya, pertanian, respect ya, harga dirinya nggak ada, statusnya juga nggak ada, dan sense of belonging. Jadi merasa memilikinya hilang. Mereka pindah dari Jepang ke Amerika. Oh, aku orang Amerika, tinggal di Amerika, tapi ternyata negaraku sendiri memperlakukan aku seperti ini. Jadi sense of belongingnya hilang. Mereka merasa, oh, aku mungkin tidak, tempatku bukan di sini. I don't belong here, gitu ya. Their children and grandchildren also experience disruption to their lives, but they emerged after the war with lives that, while changed, were not destroyed. Kemudian anak-anaknya dan juga cucunya, jadi udah generasi, kalau anaknya generasi kedua ya, Nisei bahasa Jepangnya, yang cucu-cucunya Sansei, jadi dia punya orang tua yang sudah di Amerika, orang tuanya lagi aslinya dari Jepang. Mereka juga mengalami gangguan di hidup mereka karena kejadian ini. Tetapi mereka bangkit setelah perang dengan kehidupan yang walaupun berubah tapi tidak hancur. The second and third generation Japanese American citizens began to shoulder responsibility for leadership in the Japanese American community. Kemudian generasi kedua itu ya tadi Nisei, dan generasi ketiga Sansei, Japanese American citizen, jadi warga negara Amerika dengan keturunan Jepang. Kemudian di pundak mereka itu apa? Memikul ya, to shoulder itu memikul kan di pundak. Jadi shoulder, kalau kata benda itu pundak, to shoulder meletakkan sesuatu di pundak. Jadi memanggul ya, memikul, to shoulder. Responsibility, tanggung jawab, for leadership, untuk kepemimpinan di komunitas Japanese American. Baik, jadi ini tadi ya cerita tentang bagaimana masyarakat Amerika ya, warga negara Amerika keturunan Jepang, yang mereka harus mengalami ditawan ya oleh negara mereka sendiri hanya karena negara dulu, tempat asal mereka dulunya. Tapi kalau generasi kedua udah bukan, karena mereka udah orang Amerika, tinggal di Amerika, lahir di Amerika. Jadi hanya keturunan Jepang, ketika Jepang menyerang, mereka harus ditawan. Ya. Oke, demikian yang bisa kita baca kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.